Gitu. Berkaitan dengan angka pengangguran sebagai kota dengan peringkat ketiga tertinggi angka penganggurannya se-Jawa Barat atau sekitar 9,39% dari total penduduk. Apa yang bisa Anda berikan sebagai solusi untuk mengatasi pengangguran ini, Pak? Jadi sejak awal kami itu mencoba untuk mencari semacam solusi yang sifatnya holistik ya. Angka pengangguran ini tentu berkorelasi dengan ketersediaan lapangan-lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan ini tentu tersedia oleh investasi, oleh perusahaan-perusahaan yang membuka usaha di wilayah Kota Bogor. Nah, tahun 2019 kami pertama kali membangun yang namanya Mall Pelayanan Publik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan masyarakat untuk bisa melaksanakan perizinan berusaha. Nah, jadi ada 144 jenis perizinan yang tadinya tersebar di masing-masing dinas itu kemudian kita satukan di dalam Mall Pelayanan Publik. Dan ini alhamdulillah sudah terlaksana. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus perizinan. Tidak perlu nanti dia harus datang ke dinas A, dinas B, dinas C ya. Kemudian waktunya juga tidak jelas begitu kan. Nah, dalam prakteknya sekarang sudah lebih baik. Cuma di 2019 kita buat Mall Pelayanan Publik, 144 jenis perizinan dan non-perizinan kami satukan, muncullah COVID 2 tahun kan gitu kan. Nah, pasca COVID kita harus melaksanakan pemulihan ekonomi. Nah, disitulah baru kelihatan. Jadi dari pemulihan ekonomi itu banyak usaha-usaha baru yang selama ini mungkin kesulitan melaksanakan perizinan, sekarang sudah lebih mudah. Contohnya apa? Di tahun 2022-2023 ada paling tidak 300 jenis usaha baru yang kemudian muncul di Kota Bogor berdasarkan kemudahan perizinan. Nah, inilah sebetulnya modal ke depan itu semakin mudah orang berusaha, maka semakin tersedia lapangan pekerjaan. Nah, yang harus disiapkan kembali oleh pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat adalah cocok nggak lulusan sekolah ini masuk ke sektor-sektor pekerjaan ini atau sektor-sektor usaha ini. Jangan-jangan di Bogor butuhnya barista, tapi kemudian tidak ada pendidikan yang mengarah ke sana. Kemudian di Bogor di bidang jasa perdagangan atau di bidang jasa ada perhotelan, kemudian kita sulit untuk bagaimana menyediakan front office misalnya kan, atau bagaimana menyediakan tenaga-tenaga yang terkait dengan hospitality industry kan gitu kan. Nah, ini yang kemudian kita koreksi dan kita perbaiki dan kita juga bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga pendidikan untuk menyediakan. Jadi kan tidak cukup kalau hanya lulusan SMA saja, mungkin ya mereka sangat terbatas ya. Tetapi langkah-langkah yang diambil ini tujuannya adalah membuka lapangan pekerjaan untuk tadi menurunkan tingkat pengangguran. Nah, tapi kalau secara real, secara nyata, sebetulnya tingkat pengangguran terbuka ini kan sebetulnya tidak selamanya sesuai ya datanya begitu kan. Kenapa? Karena mereka yang bekerja di sektor non formal bisa jadi mereka tidak buruh harian lepas tapi tetap bekerja. Bukan bekerja di sektor-sektor industri atau di perusahaan-perusahaan terdaftar begitu kan. Tapi bisa jadi mereka bekerja di sektor-sektor informal yang kita lihat seperti UMKM dan lain sebagainya. Tetapi faktanya memang kalau pengangguran terbukanya nggak terlalu banyak juga. Tetapi kalau dilihat dari data ya, buruh harian lepas tentu ada persepsi bahwa lebih banyak pengangguran ya, tetapi dalam faktanya tidak seperti itu. Ya. Dalam Pilkada 2024 ini Pak, di Kota Bogor akan ada 5 calon, betul 5 ya Pak ya? 5 pasang calon. 5 pasang calon termasuk dengan Bapak. Dari semua calon, ada kandidat yang paling kuat menurut Bapak? Kalau saya melihat semuanya kuat ya, semuanya tentu punya potensi. Tapi kan yang penting juga kita semua itu harus punya yang namanya track record. Ya kebetulan kalau saya maju di Bogor, pasangannya adalah mantan anggota DPRD 3 periode. Saya sendiri punya pengalaman sebelumnya, ya. Saya pikir ini jadi modal lah. Kemudian juga tentu apa yang sudah kita raih ya, prestasi-prestasi di Kota Bogor yang saat ini sudah terbukti nyata kan itu juga jadi modal. Artinya meskipun yang lain juga berpotensi, tentu kita juga harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk bisa berkompetisi.